Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Mabrur dari kelas 2C Manajemen Universitas Wadaya Gunung Jati Cirebon akan memaparkan sedikit tentang apa itu cryptocurrency. Seperti apa cryptocurrency? Kita lanjut. Apa sih cryptocurrency itu? Dari namanya cryptocurrency berasal dari dua kata, yakni kriptografi yang berarti kode rahasia dan currency yang artinya mata uang. Dengan kata lain, uang kripto adalah mata uang virtual yang dilindungi kode rahasia, teman-teman. Sederhananya adalah uang kripto adalah mata uang yang memiliki sandi-sandi rahasia yang cukup rumit, berfungsi melindungi dan menjaga keamanan mata uang digital ini, teman-teman. Next. Untuk yang saya bahas, itu ada dua, yaitu bagaimana perkembangan cryptocurrency di Indonesia dan bagaimana perkembangan cryptocurrency di negara lain. Yang pertama ada bagaimana perkembangan cryptocurrency di Indonesia. Indonesia berada di peringkat 30 besar di bawah Malaysia dan Vietnam. Untuk jumlah warga yang memiliki mata uang kripto, di Indonesia diperkirakan ada 7,2 juta orang yang memiliki cryptocurrency, teman-teman. Nah, sedangkan menurut data dari Asosiasi Blockchain Indonesia, per Juli 2021 mencatat pemilik kripto di Indonesia mencapai 7,4 juta orang dan angka ini meningkat sebanyak 85% dibandingkan pada 2020 yang hanya berjumlah 4 juta orang. Kemudian menurut data Indodax menunjukkan pada November 2021 angka pemilik kripto sebanyak 4,7 juta pengguna dan hal ini menunjukkan bahwa jumlah investor kripto di 2021 meningkat pesat sebanyak 99,76%, teman-teman. Nah, dibandingkan pada akhir 2020 yang hanya berjumlah 2,2 juta investor saja. Dengan jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data administrasi kependudukan per Juni 2021 yang berjumlah 272 juta, dapat diartikan tingkat penyerapan kripto saat ini kurang lebih 2,7% penduduk Indonesia, teman-teman. Nah, melihat dari hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa peluang aset kripto di Indonesia dapat berkembang dan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat Indonesia sendiri. Bukanlah negara yang mengisolasikan diri terhadap perkembangan kripto tahun ini. Ada berbagai perkembangan dan bahasan terhangat seputar kripto yang melingkupi adopsi kripto tanah air, teman-teman. Kemudian negara apa saja sih yang melegalkan dan mengilegalkan cryptocurrency ini? Di antara negara yang melegalkan ialah seperti Singapura, Amerika Serikat, kemudian ada Kanada, Australia juga, teman-teman. Nah, kemudian negara-negara apa saja yang mengilegalkan atau tidak boleh adanya cryptocurrency ini? Di antaranya ada Cina, teman-teman, Rusia, Vietnam, kemudian Mesir, Algeria, dan banyak lagi. Kemudian kita akan ambil contoh sebagai bahasan bagaimana bagaimana perkembangan cryptocurrency di negara lain. Kita ambil contohnya adalah Singapura, teman-teman. Pengaturan Bitcoin di Singapura menjadi tempat di mana Bitcoin diizinkan saat ini di regional Asia Tenggara dengan pengaturan yang jelas. Tujuan ini tidak lain karena Singapura menjadi pusat perekonomian dan membutuhkan perkembangan yang cepat dan terbaru untuk menarik minat baik dari para investor dalam negeri ataupun luar negeri, teman-teman. Singapura memang sudah selangkah lebih maju dari kita di Indonesia, ya. Ya, karena mereka sangat responsif terhadap hal baru yang menyangkut baik dalam teknologi maupun perekonomian. Menyangkut Singapura memberikan peraturan yang cukup jelas dan seimbang terkait dengan cryptocurrency. Monetary Authority of Singapore atau MAS ini, yang merupakan badan pengatur keuangan Singapura, mempercayai bahwa cryptocurrency merupakan perkembangan zaman dalam bidang teknologi uang digital yang cepat atau lambat pasti akan digunakan. Itu menurut mereka, teman-teman. Kemudian oleh karena itu, MAS ini mengatur ekosistem cryptocurrency untuk dapat mengontrol setiap resiko dari penggunaan uang digital dan juga menghindari dari terjadinya pencucian uang dan pendanaan teroris dan juga memastikan bahwa itu tidak menghambat inovasi, teman-teman. Kemudian dukungan untuk penggunaan cryptocurrency juga didukung penuh oleh pemerintah Singapura yang menyampaikan bahwa akan terus mendorong eksperimen blockchain yang mungkin melibatkan penggunaan cryptocurrency. Beberapa inovasi ini dapat berubah menjadi berguna secara ekonomi atau sosial.
Ya, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan terkait tentang apa itu cryptocurrency dan bagaimana perkembangannya di negara kita dan di negara orang. Seperti itu, teman-teman. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.